Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan mengalokasikan dana bank. Video ini dibuat oleh kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yuda Ades Putra, Amitra Johana, dan Boris Saftiawan dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional yang diampu oleh Bapak Helventa Magister Manajemen. Pengalokasian dana merupakan kegiatan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun sebelumnya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Seperti yang kita ketahui, keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Hal tersebut biasanya merupakan pandangan dari bank konvensional. Sedangkan pada bank syariah, keuntungan diperoleh berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan dari usaha yang dijalankan nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan dari bank syariah. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur kredit. Unsur kredit yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian tentang nasabah, baik secara internal maupun eksternal. Unsur yang kedua yaitu kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Unsur yang ketiga yaitu jangka waktu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Unsur yang keempat yaitu risiko. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak disengaja. Unsur yang kelima yaitu balas jasa. Balas jasa inilah yang merupakan keuntungan dari pihak bank, baik keuntungan dari kredit oleh bank konvensional maupun keuntungan dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan kredit. Tujuan yang pertama yaitu untuk mencari keuntungan. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa mencari keuntungan itulah tujuan utama dari bisnis perbankan. Tujuan yang kedua yaitu membantu usaha nasabah. Dengan adanya kredit, maka usaha nasabah sangat terbantu dalam urusan permodalan. Tujuan yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Yang pertama, membantu pemerintah dalam penerimaan pajak. Dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, maka akan dikenakan pajak. Yang kedua, membuka kesempatan kerja, di mana ketika ada perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam meningkatkan jumlah barang dan jasa. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin banyak pula produk dan jasa baru yang didirikan oleh masyarakat. Yang keempat, membantu pemerintah dalam menghemat devisa negara. Produk-produk yang sebelumnya diimpor, apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri, maka devisa negara akan semakin hemat. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa negara. Hampir sama dengan sebelumnya, ketika produk dalam negeri dapat diekspor, maka devisa negara akan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kredit. Fungsi yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang, yang keempat meningkatkan peredaran barang, yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, yang keenam untuk meningkatkan kegairahan berusaha, yang ketujuh untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, yang kedelapan untuk meningkatkan hubungan internasional. Untuk penjelasan lebih lanjut, Anda bisa mengikuti seminar saya. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis kredit. Dilihat dari segi kegunaan, jenis kredit dibagi menjadi dua. Yang pertama, kredit investasi. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek ataupun pabrik baru. Yang kedua ada kredit modal kerja.
Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Sebagai contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Selanjutnya, jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit. Yang pertama ada kredit produktif. Kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi ataupun investasi. Kredit ini diberikan untuk hal yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua ada kredit konsumtif. Kredit ini digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi atau dengan kata lain tidak menghasilkan barang atau jasa. Kredit ini biasanya diberikan untuk kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perawatan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. Yang ketiga ada kredit perdagangan. Biasanya kredit ini digunakan untuk membeli barang dagangan yang pengembaliannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Selanjutnya, jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha. Ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya yang mungkin tidak perlu saya jelaskan karena cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita masuk pada jaminan kredit. Yang pertama ada jaminan benda berwujud. Untuk contoh benda berwujud yaitu tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin ataupun peralatan, barang dagangan, kebun atau sawah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jaminan tak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat berharga seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat berharga lainnya. Yang ketiga ada jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberi jaminan itulah yang menanggung risikonya. Yang keempat yaitu kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan ini diberikan oleh bank dengan beberapa alasan. Di antaranya, orang yang akan diberikan kredit memang telah mempunyai kepercayaan penuh oleh bank. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit dapat dianalisis dengan metode 5C. Yang pertama yaitu karakter, yaitu penilaian sifat ataupun watak dari orang yang akan diberikan kredit. Dapat dinilai dari latar belakang pekerjaan, cara hidup, dan gaya hidup orang yang akan diberikan kredit. Yang kedua yaitu capacity, yaitu penilaian terhadap kemampuan bisnis orang yang akan diberikan kredit. Bisnis yang akan dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya dan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga yaitu kapital, dilihat dari kemampuan pengelolaan modal. Dapat dilihat dari laporan keuangan neraca dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran-ukuran lainnya. Yang keempat yaitu kolateral, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Yang kelima yaitu condition, yaitu penilaian kondisi ekonomi calon nasabah pada masa sekarang dan prospeknya untuk di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada metode analisis 7P. Yang pertama ada personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya dan tingkah lakunya. Yang kedua ada party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, sehingga setiap golongan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank. Yang ketiga ada purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang akan diinginkan nasabah. Yang keempat ada prospek, yaitu
untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Yang kelima ada payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Yang keenam ada profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan yang ketujuh ada protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang, atau jaminan asuransi. Selanjutnya kita bahas tentang penyebab kredit macet. Yang pertama ada dari pihak perbankan. Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Yang kedua dari pihak nasabah, yang dibagi menjadi dua, adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja tidak ingin membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan menjadi macet. Dan yang kedua ada unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Selanjutnya kita bahas teknik penyelesaian kredit macet. Teknik yang pertama ada reschedule, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama memperpanjang jangka waktu kredit. Misalkan jangka waktu kredit sebelumnya 6 bulan dijadikan 1 tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Yang kedua, memperpanjang jangka waktu angsuran. Sebagai contoh, jika sebelumnya angsurannya diberikan sebanyak 36 kali, kita ubah menjadi 48 kali. Dalam hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Teknik yang kedua yaitu recondition, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kapitabilitas bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga. Dalam hal ini, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Yang ketiga, ada penurunan suku bunga. Ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Yang keempat, ada pembebasan bunga. Ini dipertimbangkan jika nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. Teknik yang ketiga ada restructure. Maksud dari restructure di sini yaitu menambah jumlah kredit dengan harapan usaha yang dibangun nasabah dapat bangkit kembali, sehingga nasabah dapat mengembalikan semua total jumlah kredit. Teknik yang keempat yaitu kombinasi. Ini merupakan kombinasi dari 3 jenis yang sebelumnya. Yang kelima yaitu penyitaan jaminan. Ini merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar sudah tidak punya etika baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Adapun sumber referensi kami dapatkan dari buku bank dan lembaga keuangan lainnya, karya Dr. Kasmir, edisi revisi tahun 2014. Jika terdapat kesalahan dan segala kekurangan dari presentasi kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.